Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat semua. Admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kali ini admin punya cerita menarik buat sobat semua, dan selamat mendengarkan. Sebut saja Pak Dalimin. Pak Dalimin usianya 45 tahun. Dia jualan bakso keliling dari kampung ke kampung. Mulai untuk mempersiapkan dagangannya, dia jam 4 sore sudah beres-beres. Waktu itu dia nggak berpikir banyak atau sampai terpikiran malam ini akan jadi petaka untuk dirinya dan keluarganya. Dia hanya fokus hari ini jualan laris, laku banyak, dan bisa buat senang keluarga. Karena waktu sudah mepet, hampir jam 5, istrinya disuruh untuk lebih cepat mempersiapkan keperluan untuk dagang hari ini. Dirasa sudah siap semuanya, Pak Dalimin mulai keliling dengan menawarkan suara kencang, bakso, bakso, bakso pada warga setempat. Satu persatu mulai datang untuk beli. Wah, Pak Dalimin udah lama nggak makan bakso Pak Dalimin nih, seger enak. Hujan-hujan, musim dingin kayak gini. Iya dong Bu, borong semua ya. Dengan singkat, Pak Dalimin pun tegas untuk mempersiapkan para pembelinya. Setelah kelar, Pak Dalimin pun berjalan pelan-pelan sambil menunggu pelanggan-pelanggannya untuk memborong baksonya. Jam 18.00 sudah menjelang mau maghrib. Pak Dalimin seperti biasa untuk melakukan ibadah. Setelah kelar dari ibadah, Pak Dalimin pun melanjutkan untuk perjalanannya, untuk menjaga penjualannya agar malam ini laku keras dan laris. Jam 19.00 Pak Dalimin pun ketemu sama Mas Parto, karena teman lama. Kalau setiap lewat situ pasti Pak Dalimin ngobrol dengan Pak Parto. Singkat saja kita bahas ceritanya dari Pak Dalimin sama Pak Parto. Kayak seperti ini. Gimana Min jualan hari ini? Alhamdulillah toh, jualan sedikit-sedikit laku. Syukur deh Min kalau gitu. Sini-sini ngobrol kayak biasanya, kita bahas apa gitu. Bahas apa sih toh? Kayak pejabat aja kita. Udah nggak usah banyak ngomong, kita ngopi-ngopi. Ini ada kopi. Habis ini kemarin dapat tugas jaga ronda, kesisa ada 5, saya bawa pulang. Pasti ada kamu lewatin. Wah, cocok. Sambil nunggu pelanggan kita ngobrol sambil ngopi, mantep ini toh. Ya. Tunggu ya Min, tak bikinin dulu kopinya. Siap toh. Sambil Pak Parto masak air dan Pak Dalimin sambil menunggu, akhirnya kopi pun datang dan obrolan semakin larut ke mana-mana, dan nggak sadar udah masuk 1 jam lebih berdua sampai ngobrol santai. Dan akhirnya di akhir obrolan Pak Parto bisa iseng aneh gitu sama Pak Dalimin. Men, kalau keliling lewat sono hati-hati loh ya. Lah emang kenapa toh? Biasanya saya juga jualan lewat sono, gak ada apa-apa. Itu anaknya Pak Ali Imron kemarin naik motor pulang kerja. Lah emang kenapa toh? Lah emang kamu nggak dengar tadi kabarnya? Boro-boro saya dengar kabarnya. Oh, kemarin pulang kerja Min,
anaknya itu lewat situ ngelihat ayam gitu, anak ayam gitu, mungkin kaget terus jatuh. Dah, saya lewat situ aja setiap hari nggak ada apa-apa kok. Oh ya udahlah men, hati-hati aja, namanya juga nasib. Ya wis lah, aku lanjut dagangan. Ya wis men, hati-hati. Singkat cerita, Pak Dalimin akhirnya melanjutkan untuk jualannya agar cepat laku keras dan bisa pulang bawa uang buat keluarganya. Pukul 21.00 tiba-tiba gerimis dan angin pun kencang, hujan semakin lebat. Akhirnya Pak Dalimin pun mukanya mulai kusam dan kusut dan pikirannya pun semakin semerawut. Singkat obrolannya seperti ini. Alah, dagangan penurun begitu laris kenceng, bisa ono udan. Anginnya kenceng dan geledeknya buanter. Aduh, semoga aja lah nanti dagangan rame, laris, habis terang. Ya udah, sambil nungguin aja bang rokok, siapa tahu reda. Singkat cerita, Pak Dalimin akhirnya duduk sambil menunggu hujannya reda, dan malam itu pun hujan gak reda-reda. Rokok pun habis 5 batang, diisep terus tanpa kopi. Akhirnya semakin kecut, Pak Dalimin melanjutkan untuk berjalan pelan-pelan pakai mantel. Seperti biasa, Pak Dalimin pun memukul mangkoknya biar pada keluar. Pukul 00 kurang lebih jam 12 malam, karena dia muter itu lakunya dikit, karena gimana caranya biar dagangan habis, terpaksa Pak Dalimin harus malam ini sampai larut malam. Tiba-tiba Pak Dalimin itu pun lewat jembatan dekat kuburan. Tiba-tiba ada seorang ibu sama anak itu memanggil, Pak, saya mau beli bakso, Pak. Pak Dalimin pun senang dong, sontak dari perjalanan tadi cuma ada berapa orang dan sekarang masih banyak. Akhirnya berhenti juga Pak Dalimin, nggak berpikir kalau itu ada hantu pun ataupun apa gitu kan. Akhirnya bergegas dia menyiapkan mangkok dan plastik dan mengasih bumbu gitu kan, sesuai pesanan ibu dan anaknya tadi yang pesen bakso. Gimana Bu, mau bungkus berapa? Ini mau dikasih apa? Campur apa pisah? Sontak tanya ibu dan anak itu. Mak, saya mau beli baksonya semua dong. Ibunya pun langsung menjawab, ya udah bungkus aja semua Pak, campur. Seneng dong Pak Parto sampai berpikir, tumben ini berdua kok belinya banyak. Sambil bertanya-tanya dalam hati, Pak Dalimin pun mulai agak gimana gitu. Akhirnya terus dia bertanya, Bu, ini buat anaknya semua? Sontak jawab ibunya tadi, iya buat anak-anak saya, bungkus aja semua. Akhirnya dibungkus semua, sudah kelar. Akhirnya terus ibu itu membayar. Semua berapa Pak? Ya udah Bu, ini karena ibu beli banyak, saya potong harganya deh 300.000 semua. Oh iya Pak, bentar ya Pak, saya ambilin. Akhirnya pun Pak Dalimin ngomong dalam hati, alhamdulillah akhirnya malam ini habis sudah jualannya. Dan ibu itu mengambil uangnya terus dikasih, ini ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Pak Dalimin pun dengan senyum manis dan muka agak cerah kembali. Terus jam 12 lebih itu Pak Dalimin berjalan menuju pulang dan sambil ngomong di hati, kok malam-malam kayak gini kok beli bakso banyak banget buat anak-anaknya, belum tidur ya. Sontak akhirnya Pak Dalimin membalikan badan untuk melihat ibunya tadi, karena nggak ada yang bantuin bawa banyak kayak gitu. Akhirnya Pak Dalimin
lihat ke belakang, ibu sama anak tadi nggak ada. Akhirnya Pak Dalimin pun paling udah di ini anaknya. Terus akhirnya Pak Dalimin fokus aja pulang pelan-pelan. Sesampai di rumah akhirnya ditanyain sama keluarganya, gimana Pak jualan malam ini? Alhamdulillah Bu, habis semua, tadi diborong sama ibu-ibu sama anak-anak. Wis, enak dong Pak, dapat uang banyak kali ini. Iya Bu, alhamdulillah, kita syukuri saja, namanya juga rezeki, nggak pernah tahu. Iya Pak, sini Pak, beresin, saya bantu. Ya udah, saya mau minum, bikin teh dulu ya Bu, duitnya ada di laci. Iya Pak, tak beresin dulu. Lambat laun istri Pak Dalimin akhirnya mengecek dong uang dagangannya Pak Dalimin tadi di laci. Ternyata setelah lacinya dibuka, sontak ibunya kaget. Pak, sini dong Pak, ini apa? Kok daun semua ini? Apa Bu? Enggak lah, tadi bener ibunya tadi yang beli borong kasih uang 300 kok masa daun semua. Iya Pak, bener serius, liatin. Astagfirullahaladzim, ternyata bener kata Mas Parto tadi. Kenapa emang Pak? Enggak Bu, enggak. Dalam hati Pak Dalimin, ya Allah, semoga aja besok dapat gantinya gitu. Ini musibah apa gitu, kok apes kayak gini dagangan. Dengan ibunya terus sambil ngelus dada Pak Dalimin, udah Pak, sabar, nggak apa-apa, pasti besok diganti rezeki yang lebih. Ya udah Bu, amin, kita istirahat dulu ya. Akhirnya Pak Dalimin dan istrinya bergegas beristirahat, dan untuk esok harinya Pak Dalimin pun seperti biasa. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, dan simak nanti di video selanjutnya. Admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Terima kasih sobat semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses selalu.